Bapak Ibu yang saya hormati, Profesor Raffi, Rektor dari UNM atau UM1, maaf, UM1. Bapak Ibu yang saya mohon maaf tidak sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada UM1. Ini saya dengar yang ke-65, lustrum ke-13. Jadi terima kasih juga atas kehormatan saya diberikan kesempatan sini untuk memberikan beberapa patah kata. Begitu saya terima informasi dari rekan saya Pak Yustino, saya tanya kepada beliau apa yang saya mau diminta bicara. Ya, saya diberitahukan bahwasanya yang diinginkan adalah gambaran tentang ini. Bagaimana kita harus melihat hubungan sains teknologi dengan industri pada umumnya mungkin dan khususnya dalam hubungan industri 4.0. Saya kira khusus yang terakhir ini ya, industri 4.0 itu dimanapun saja, tidak terkecuali di Indonesia, masih banyak pertanyaan. Apa sih sebetulnya 4.0 ini dan bagaimana dampaknya kepada kita? Kepada kita dan khususnya kepada masa depan daripada pekerjaan. Jadi the future of work atau masa depan pekerjaan dalam ekonomi masa depan juga yang mungkin bisa disebut sebagai ekonomi berdasarkan inovasi. Jadi dalam paparan saya ingin saya tekankan satu kata kunci itu, inovasi. Memang Bapak Ibu kalau membaca surat kabar, browsing internet itu adalah satu kata yang sering ditemukan di mana-mana, inovasi lagi, inovasi lagi, inovasi lagi. Tapi sebetulnya kenapa itu selalu ditekankan? Nah, saya mau beri beberapa masukan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri saya. Saya memang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional. Dan itu sudah semenjak bulan Januari tahun 2014. Jadi sudah 5 tahun lebih. Jadi mungkin saya salah satu pejabat yang ada mengepalai satu badan pemerintah biarpun hanya bekerja paruh waktu dari zaman SBY sampai sekarang masih. Dan tugasnya Wantiknas ini, dan saya adalah pimpinan yang keempat, pendahulu saya semuanya menteri. Jadi dulu ketua tim pelaksana ex officio selalu menteri komunikasi dan informatika selalu. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak. Yang keempat itu saya. Nah, tugasnya adalah seperti itu. Jadi kita memang merumuskan kebijakan umum. Yang kedua, kita membantu dalam hal penyelesaian permasalahan strategis. Kita melakukan koordinasi nasional atau juga bukan saja di pemerintahan pusat tapi juga dengan pemerintahan daerah dan juga dengan BUMN, sektor swasta dan sebagainya. Itu sangat lintas sektor dan itu juga tercermin di keanggotaan daripada Wantiknas ini. Jadi saya ini sesungguhnya bukan orang pemerintah, saya pengusaha. Saya pernah bekerja puluhan tahun yang lalu sebagai saintis. Saya juga memang masih menyebut dirinya sebagai insinyur. Saya suka dengan pesawat dan saya memang boleh dikatakan seorang yang mendalami teknologi tersebut. Tapi saya bukan sebetulnya seorang pejabat pemerintah, bukan ya. Jadi itu bukan latar belakang saya. Tapi tetap saja waktu itu saya ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana. Mungkin itu yang justru dirasakan diperlukan untuk memimpin badan itu. Karena sifat daripada badan itu adalah lintas sektor. Jadi ini tempat temu di antara memang pemerintah dengan sektor swasta atau industri pada umumnya atau BUMN. Kemudian akademisi dan terakhir juga organisasi profesional atau kewirausahaan seperti Kadin dan juga LSM dan sebagainya. Jadi itu memang sangat plural. Jadi keanggotaannya Wantiknas itu plural. Nah, jadi kita ini adalah satu badan penasehat dalam cabang eksekutif pemerintahan. Jadi cabang eksekutif ya kementerian, presiden sendiri tentunya dan ngomong-ngomong ada tim pelaksana, ada juga dewan pengarah. Dan dewan pengarah daripada Wantiknas ini ada ketuanya ex officio presiden.
Lanjut. Jadi ini ada satu hal yang Bapak Ibu akan selalu temukan itu lagi. Rantaian ini penting sekali. Teknologi, inovasi, kewirausahaan. Nah, sebetulnya tadi kan saya mau bicara mengenai sains dan teknologi. Dan saya kira di dalam auditorium ini juga banyak yang memang mungkin lebih mendalami sainsnya daripada ke teknologinya. Tapi sains dan teknologi itu sebetulnya sangat erat kaitannya. Boleh dikatakan bahwasanya terapan sains itu seringkali sebetulnya menghasilkan adanya teknologi. Jadi aspek kenyataan di mana sains diperlukan untuk mencari satu solusi, satu produk yang kita perlukan, memang sains itu merupakan salah satu alat yang diperlukan untuk menciptakan hal tersebut. Tapi prosesnya adalah terapan. Jadi sains yang diterapkan pada sesuatu hal yang kita temukan dalam hidup kita itu menimbulkan atau sering menimbulkan adanya teknologi. Kemudian teknologi itu kalau diterapkan membuat satu produk atau satu jasa yang diperlukan, itu memerlukan satu inovasi. Jadi kita mencari sesuatu yang sebelumnya belum ada. Jadi itu adalah proses yang saya gambarkan lebih lanjut lagi, dan untuk membuktikan bahwasanya inovasi itu benar-benar inovasi dan bukan invensi, maka perlu diterapkan dalam konteks ekonomi atau di pasar, sehingga kita tahu apakah itu berkelanjutan atau hanya merupakan satu solusi yang bisa digunakan satu kali saja, tapi sebetulnya setelah itu tidak lagi bermanfaat dengan baik. Jadi keberlanjutan itu hanya bisa dibuktikan dengan adanya pendekatan kewirausahaan. Jadi entrepreneurship itu penting juga dalam konteks membuktikan apakah inovasi itu benar-benar inovasi atau sekedar invensi. Banyak hal baru, tapi dia sebetulnya tidak bermanfaat sehingga dia ya cuman baru saja. Tapi kalau dia merupakan inovasi harus ada manfaatnya. Lanjut, dan ini hanya sebagai prakata. Nah ini beberapa hal yang saya kira kurang lebih 6 tahun yang lampau. Saya pernah diundang oleh satu organisasi yang sangat terkemuka di dunia ini, namanya APEC, APEC, Asian Pacific atau Asia Pacific Economic Community. Dan itu tiap tahun dia mengadakan satu acara yang sangat-sangat akbar, dan itu pada tahun 2013 itu diselenggarakan di Bali. Nah, yang luar biasa mengenai APEC ini adalah bahwasanya yang diundang itu semuanya kepala negara. Jadi waktu itu Obama berhalangan datang, yang datang John Kerry adalah saya kira Secretary of State ya, kalau nggak salah. Jadi Menteri Luar Negeri. Nah, dalam satu panel di mana di depan kami itu ada kurang lebih 5-6 kepala negara. Yang luar biasa juga itu kita diperkenankan setelah mereka selesai dengan presentasinya untuk bertanya kepada mereka. Jadi yang menjawab itu kepala negara kepada auditorium. Nah, salah satu teman saya dari Kadin, dia tanya kepada mereka semua, kalau kita mengembangkan negara, apa sebetulnya hal yang paling penting perlu diperhatikan? Nah, ini jawabannya. Jadi ada empat hal yang disebut oleh Presiden dari Chili. Chili itu negara dari Amerika Selatan. Itu yang saya akan tekankan yang pertama 3 ini. Pertama, harus berinvestasi ke human capital. Perlu kita sadari di sini ditulis human capital, bukan human resources. Bedanya apa sih sebetulnya human capital dengan human resources? Ya, kata kuncinya adalah di kapital. Karena kapital itu, kalau kapital itu memang seringkali digunakan dalam rangka investasi. Kapital itu diinvestasikan. Dan setelah telah diinvestasikan, ya tergantung dengan tepatnya kebijakan investasi itu bisa mengalami adanya apresiasi atau adanya depresiasi. Nah, itu kapital. Saya kira demikian juga untuk manusia. Manusia itu investasi. Ya, dimulai dengan pendidikan. Tapi tidak berhenti di situ. Kemudian setelah pendidikan itu telah diselesaikan, dituntaskan secara formal, karena sesungguhnya pendidikan itu kan tidak pernah berhenti ya. Kita selalu harus belajar sampai kita wafat, satu saat itu masih belajar. Nah, tapi paling tidak boleh dikatakan ada fase pendidikan di awal ini
yang ditutup dengan adanya ijazah secara formal. Setelah itu tentu proses peningkatan nilai daripada si manusia itu belum berhenti. Yang bersangkutan akan bekerja, berkarir, mencari pengalaman. Terus kemudian tetap dalam hal itu bekerja. Jadi meningkatkan nilai. Jadi nilai si manusia itu boleh dikatakan selalu diukur selama dia hidup. Jadi kalau kita berinvestasi ke human capital berarti kita bukan saja meningkatkan dan menyempurnakan sistem pendidikan kita, tapi juga kita harus menyediakan lapangan pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk manusianya berkarya dan meningkatkan nilainya. Nah itu saya kira ya. Kemudian yang kedua itu juga perlu diperhatikan, itu ditulis ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira itu sangat masuk di akal, perlu diperhatikan. Tapi kata kuncinya di situ adalah berinvestasi. Karena seringkali perusahaan-perusahaan itu melihat iptek itu sebagai biaya, cost, tapi bukan sebagai investasi. Tapi kalau sikapnya adalah kita melihat itu sebagai satu investasi, kalau sebagai investor apa yang kita kendaki? Uangnya harus balik, ya kan? Nah, jadi kalau kita berinvestasi ke iptek, maka itu harus terkait dengan bisnis kita sehingga balik uangnya dengan adanya pendekatan bisnis. Jadi itu bukan satu biaya saja, tapi ada maksud dan tujuannya. Biasanya itu dalam kaitan untuk meningkatkan daya saing. Karena dalam bisnis kita selalu bersaing dengan perusahaan-perusahahaan senegara, dengan perusahaan-perusahaan global, dengan konsep-konsep yang sebetulnya belum merupakan perusahaan, tapi kita sudah lihat bahwasanya ini bisa membuat satu inovasi disruptif. Nanti saya akan bicara lebih banyak lagi di belakang. Yang ketiga, kita harus membina dan mendukung inovasi dan kewirausahaan. Nah, di situ kelihatan inovasi langsung disebut dengan kewirausahaan, seperti kembar siam. Kalau kita bicara inovasi, kita juga harus mengenal kewirausahaan. Tidak bisa berdiri sendiri inovasi itu ya. Harus ada kewirausahaan. Lanjut. Jadi pertanyaan yang sering timbul, kalau demikian kenapa sebetulnya apa yang harus kita menerima, kenapa kita sebetulnya selalu harus berinovasi? Salah satu alasannya adalah selain daripada kompetisi yang tadi saya sebut, adanya megatrend. Megatrend di dunia ini ada beberapa, saya sebut beberapa di situ. Saya kira tidak mau baca semuanya, tapi saya pilih aja satu, misalnya urbanisasi. Jadi kalau kita lihat Indonesia ini saat ini sudah 50% lebih dikit sudah tinggal di perkotaan. Diprediksikan bahwasanya pada tahun 2030 ke atas sudah 70% lebih, dan itu satu tren yang tidak bisa kita hentikan. Tidak mungkin. Bahkan yang sering terjadi itu bukan saja orang tinggal di kota, tapi desanya sudah menjadi seperti kota. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang hidup di desa, sebetulnya lifestyle mereka sudah seperti hidup di kota. Seringkali, tidak selalu. Jadi urbanisasi bukan saja terjadi karena kita banyak orang yang pindah, tapi desa itu juga karakteristikanya lebih kayak kota. Jadi saya kira itu adalah satu tren, saya tidak mau terlalu mendalami itu, tapi trennya adalah itu yang membuat kita untuk melakukan banyak inovasi. Saya kasih contoh, inovasi seperti apa sih? Harus kita perhatikan kalau kita melihat urbanisasi misalnya. Perlu adanya pertanian urban, perlu adanya manufacturing urban, perlu ada perubahan dari segi transportasi, energi dan sebagainya dan seterusnya. Itu banyak sekali, tidak perlu saya sebut satu-satu, tapi kelihatan dari megatrend seperti ini. Dan megatrend itu ada satu tren global, bukan saja di Indonesia, di tiap negara mengalami hal yang sama. Jadi boleh dikatakan megatrend itu global trend. Seperti juga perubahan iklim. Saya kira itu salah satu alasan kenapa kita memang selalu harus siap untuk berinovasi. Lanjut. Nah ini tadi saya sudah sebut, tapi sebagai biar nyambung, urbanisasi itu juga mengharuskan kita untuk berpikir misalnya mengenai yang sering kali kita temukan di Indonesia, semua bupati, semua wali kota semuanya mau menjadi smart city atau smart kabupaten, semuanya smart. Tapi itu memang satu tren ya. Jadi satu kenyataan yang diterima dengan adanya yang tadi saya belum tekankan,
dengan adanya gebrakan-gebrakan teknologi yang kita temukan, ya alangkah baiknya itu digunakan. Tapi untuk apa? Sebetulnya untuk satu hal yang paling penting itu apa? Meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu dari segala aspek memang saya kira itu adalah satu upaya yang saya dalam bayangan saya itu terus kita mencari optimalisasi daripada itu. Karena dunia ini tidak statis, selalu berubah. Jadi untuk mencari yang terbaik yang kita bisa mencapai dalam satu ketika itu selalu kita harus kerja. Tidak mungkin kita berhenti dan kita puas dengan apa yang kita sudah capai. Lanjut. Yang kedua itu perubahan demografi. Ini cuma contoh, saya juga tidak mau baca satu-satu di sini, tapi sifat atau karakteristika, sikap, lifestyle daripada generasi saya ini baby boomer, anak-anak saya ada yang milenial, ada yang post X, post Z, X, Z atau apapun sebutannya, cara bekerjanya yang memang juga dibentuk dengan adanya teknologi yang sudah dibiasakan sejak kecil. Waktu saya lahir tentu belum ada internet, belum ada handphone. Kalau anak-anak saya sebagian ya dia lahir sudah handphone sudah merupakan sesuatu yang dia take it for granted. Jadi sudah memang dalam keseharian ada dan bukan saja handphone tapi itu pintu ke satu dunia di mana mereka bisa peroleh informasi, mereka bisa berkomunikasi, bahkan dia bisa menciptakan sesuatu bersama-sama dengan teman-temannya dan sebagainya. Itu memang merubah kemungkinan-kemungkinan yang sudah dibiasakan dari muda. Dan itu adalah kenapa generasi-generasi itu adanya perubahan-perubahan dari karakteristika. Lanjut. Ini ada beberapa teknologi yang saya juga sekali lagi tidak mau sebut satu-satu. Saya tahu ini daftarnya tidak lengkap. Karena saya ini bicara sebagai Ketua Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional. TIK. Jadi semua yang saya sebut di situ hanya terkait dengan TIK. Tapi memang harus diakui di dewasa ini di tahun 2019 ke atas ini inovasi yang ada kaitan yang berasal dari dunia TIK, teknologi inovasi dan komunikasi itu memang dominan. Saya sebut saja, ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ada Internet of Things, ada blockchain, ada quantum computing, itu computing yang sangat-sangat cepat, 10.000 kali lebih cepat daripada yang kita saat ini. Kemudian ada juga yang lain-lain yang saya tidak perlu sebut satu-satu. Dan itu semuanya mempunyai dampak luar biasa kepada bagaimana kita bisa merancang, bisa mendesain, kita bisa membayangkan dunia di masa mendatang. Dan di sini ada beberapa yang saya barusan sebut juga ada di daftar ini. Lanjut. Kembali ke inovasi. Saya kira buat kita semua sudah jelas, inovasi adalah penting. Nah, kalau kita sudah terima kenyataan ini, bagaimana kita berinovasi secara lebih rinci? Nah, ada proses. Prosesnya mulai dengan fase yang saya sebut sebagai ideasi. Jadi ideasi itu ya seperti namanya mencari ide, tapi itu adalah satu fase yang saya kira di dewasa ini harus kita lakukan dengan satu sikap terbuka. Jadi nanti ada satu slide di mana kelihatan bagaimana ideasi itu bisa saja dilakukan bukan saja dengan teman-teman, rekan-rekan dalam satu ruangan, tapi justru dengan boleh dikatakan dunia gitu ya, melalui internet. Kemudian kalau kita sudah selesai dengan fase ideasi dan itu kadang secara iteratif kita harus kembali ke ideasi, tapi yang berikutnya itu fase purwarupa atau prototyping. Jadi kalau kita sudah punya ide tentunya perlu ada proof of concept. Kita harus membuktikan konsep tersebut dengan membuat solusi itu dalam bentuk fisik. Fisik juga bisa komputer program, tapi harus ada sesuatu yang membuktikan konsep itu. Nah, itu namanya prototyping atau fase purwarupa. Kadang memang kalau prototipenya itu kurang bagus ya kita kembali ke ideasi karena memang harus disempurnakan. Di Indonesia itu yang saya lihat sebagai catatan dari saya, banyak sekali ide-ide bagus, tidak semuanya menjadi prototipe, tapi ini yang tantangan kita bersama sebagai negara dan bangsa. Yang ketiga ini, jarang dari prototipe menjadi industri. Jarang. Saya kasih contoh. Saya lihat itu di Indonesia banyak sekali tim yang ikut di kontestasi kompetisi internasional misalnya robotik. Saya sendiri 15 tahun yang lalu pernah mendirikan satu sekolah dengan teman-teman di Jakarta. Itu sekolah berdasarkan STEM atau STEAM.
namanya Teknonatura. Kita aja sudah 2 kali atau 3 kali menang kompetisi di luar negeri, di Amerika dan sebagainya. Tapi pertanyaan yang timbul adalah, apakah di Indonesia ada industri robotik? Tidak ada kan? Nah, ini yang harus membuat kita pikir. Kita pintar membuat prototipe dan terus terang tidak semuanya juga. Kebanyakan masih di ranah ide. Tapi langkah dari prototipe menjadi industri, nah itu betapa susahnya. Dan itu banyak alasan dan saya kira bukan di sini bukan waktu presentasi saya tidak berfokus kepada aspek itu, tapi sesuatu hal yang perlu kita ingat untuk kita berpikir, kenapa di Indonesia industrialisasi rupanya begitu sulit. Membuat prototipe menunjukkan bahwasanya secara intelektual bisa saja kita merupai atau bahkan melampaui bangsa-bangsa lainnya, tapi kenapa tidak bisa membuat industri? Oke. Kemudian komersialisasi itu juga bagian daripada industrialisasi. Lanjut. Ini ada proses yang berbeda, tapi juga ada kata inovasi di situ. Tadi saya sudah sebut, tidak perlu saya ulang lagi. Lanjut. Ini satu gejala yang tadi saya sebetulnya sudah menyinggung, tapi ini mungkin salah satu hal yang juga harus kita berpikir. Kalau kita bicara mengenai teknologi aplikasi-aplikasi yang digemari oleh rakyat kita memang cepat sekali dan dalam jumlah banyak menjadi konsumer. Tapi produser, kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu, tapi jarang kita sendiri yang buat. Nah itu saya kira juga harus membuat kita berpikir. Saya bicara mengenai aplikasi-aplikasi kayak Facebook, Google dan sebagainya yang kita tiap hari, tiap jam menggunakan, tapi ya memang jarang kita melihat aplikasi yang kita sendiri yang buat. Memang ada misalnya unicorn yang namanya Gojek, itu memang berasal dari Indonesia, benar. Biarpun konsep awalnya tidak dari Indonesia, itu ada perusahaan dari Amerika, kita di sini follower, kita juga ikut-ikutan, tapi memang dengan sukses, karena itu diimplementasikan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat rinciannya, kalau kita lihat tim yang dibuat di Uber ini, memang terus terang banyaknya tidak dari Indonesia. Uber pernah membeli perusahaan dari India, karena di Indonesia kurang adanya orang yang bisa membantu mereka dalam mengembangkan softwarenya. Begitu kurangnya orang kita yang punya kualifikasi atau pengalaman yang sesuai dengan apa yang diperlukan di industri. Jadi itu mungkin seperti lingkaran setan, karena industri kita tidak berkembang dengan terlalu baik. Ada, saya tidak katakan tidak berkembang, tapi kalau kita membandingkan misalnya pertumbuhan ekonomi nasional, katakan sekian persen, biasanya pertumbuhan ekonomi berdasarkan industri itu di bawah itu. Seringkali itu disebut sebagai deindustrialisasi, biarpun menurut saya katanya terlalu serem gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah satu istilah ya. Jadi kalau memang pertumbuhan industri di bawah pertumbuhan ekonomi secara umum, itu seringkali disebut sebagai deindustrialisasi. Lanjut. Nah ini yang saya tadi maksudkan. Ini mengenai inovasi. Jadi dibayangkan sebelum adanya internet, kalau kita berinovasi di mana? Di laboratorium misalnya ya, atau di kantor. Begitu kita selesai dengan inovasi kita, baru kita mencoba hasil daripada inovasi kita. Nah, itu yang di atas menyebut sebagai closed innovation process atau proses inovasi tertutup dengan semboyan the lab is our world atau laboratorium kita adalah dunia kita. Nah, sekarang dalam zaman internet ini sebetulnya yang sering kali terjadi dengan para inovator-inovator itu atau peneliti-peneliti itu, begitu adanya hal yang bisa dibagi dengan kolega-kolega sedunia atau paling tidak seprofesi, ya mereka mengundang yang lain untuk mengomentari apa yang mereka telah temukan. Dan terjadilah proses yang kelihatannya seperti kurva sinus itu. Jadi ada inovasi, mereka berbagi dengan jaringan mereka masing-masing, kemudian ada feedback, kemudian dia perbaiki lagi dan sebagainya dan seterusnya sampai dia selesai. Itu yang disebut sebagai open innovation process. Saya kira banyak sekali di antara kita mungkin punya sedikit kecemasan mengenai ini. Karena kalau kita membagi ide-ide kita, banyak yang selalu takut, wah kalau dengan demikian ide baik sekali kan bisa dicuri oleh orang lain kan.
orang lain kita dengan senang hati dan sebagainya kita berbagi idenya, bukannya itu kurang baik buat diri kita. Nah, kalau saya kasih contoh, saya berkali-kali sudah pernah ke Silicon Valley. Silicon Valley mungkin di Amerika Serikat, Bapak Ibu mengenal itu, saya kira itu bagian daripada dunia ini yang boleh dikatakan yang paling inovatif. Dan kalau kita bertanya kepada orang-orang di Silicon Valley dan kita memperhatikan mereka dengan senang hati, dengan mudah berbagi ide. Bagi mereka, ide itu murah. Karena semua orang bisa punya ide. Yang penting apa? Implementasinya. Nah, itu susah ditiru. Jadi kalau kita punya ide, ya marilah kita share, nggak apa-apa. Siapa yang nanti menang dan kutip kompetisinya itu bukan yang punya ide yang terbaik, tapi yang bisa mengimplementasikan dengan terbaik, dan itu nggak bisa di-share. Itu terlalu rinci dan sangat personal dan susah sekali kita memberikan pengetahuan itu kepada orang lain. Kalau ide saja tidak menjadi soal. Jadi ini masih di fase ide gitu ya. Jadi bukan kita memperlihatkan semua teknologi kita dengan seluk-beluknya kepada teman-teman sedunia, itu tidak mungkin. Lanjut. Nah, ini mungkin tidak perlu lanjut. Nah, ini sedikit contoh mengenai beberapa jenis inovasi. Jadi yang pertama itu kalau disebut sebagai efficiency innovation. Itu kurang lebih kalau kita membayangkan kita ini punya produk yang semuanya kurang lebih sama. Katakanlah kelas Kijang. Ada Kijang, ada Wuling, ada dari Nissan juga ada, dari VW ada Tiguan dan sebagainya. Semuanya kurang lebih sama. Multi people carrier MPC tipenya. Jadi apa yang menjadi pembedanya kalau semua sama? Harga kan? Yang dibeli seringkali kalau semuanya sama, yang memutuskan yang biasanya menang kompetisinya itu harga yang paling murah. Jadi tapi memang dengan prasyarat semuanya sama. Nah, ini inovasinya adalah bagaimana kita bisa berinovasi di situ. Ya, kita harus bisa memproduksikan hal yang sama dengan lebih murah. Kualitas kita pertahankan tentunya, dan juga kecepatan dalam berinovasi juga katakanlah semuanya sama. Tapi harga itu sangat menentukan. Yang kedua, kalau memang harga itu tidak segala-galanya, tapi kita sudah berkompetisi di kelas yang sama, katakanlah mobil sedan kelas menengah atas, kayak Toyota Camry misalnya ya. Itu banyak mobil sejenis, Honda Accord dan yang lain. Tapi satu hal, mereka tidak kompetisi berdasarkan harga saja, tapi juga fitur. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih hemat, ada yang lebih nyaman, ada yang punya fitur-fitur macam-macam dengan audio system dan sebagainya. Itu sudah fitur. Ya, itu yang namanya incremental innovation, karena perbedaannya cuma kecil-kecil aja. Nah, yang dahsyat yang kelihatan saat ini, dan itu dimungkinkan dengan adanya dengan adanya gebrakan teknologi, itu adalah inovasi yang disebut, saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar itu sebagai inovasi disruptif. Apa itu sebetulnya? Saya kasih contoh. Tadi kan saya sudah bicara mengenai Gojek. Gojek juga punya dia punya cabang atau divisi namanya Go-Kart. Jadi itu Go-Kart itu dia sebetulnya berkompetisi bukan saja dengan Grab, itu kan sejenis, tapi dia berkompetisi dengan taksi. Jadi kalau kita sebelum adanya Grab dan Go-Kart itu mencari solusi terhadap keperluan kita akan adanya keperluan transportasi secara individual. Kalau kita mau dari A ke B tapi tidak ada bis, tidak ada kereta api, kita juga mungkin terlalu mahal untuk menyewa mobil, kita tidak punya mobil, terpaksa naik taksi kan? Tidak ada transportasi umum, jadi ini transportasi individual. Ya, zaman dulu itu hanya ada taksi. Tapi dengan adanya inovasi yang dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Uber, Grab dan Go-Kart itu ada satu alternatif. Jadi taksi itu tidak lagi bersaing dengan taksi, tapi dengan satu produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer yang sebetulnya sama, yaitu adalah adanya solusi terhadap keperluan transportasi individual mereka masing-masing. Jadi orientasi di situ bukan kita melihat produk, kita membuat produk yang sama lebih baik, tapi kita berorientasi kepada solusi.
Solusinya yang diperlukan dan solusi itu bisa dicapai dengan sesuatu yang total berbeda. Lanjut. Kembali kepada inovasi lagi. Ini mungkin saya kira adakah mahasiswa-mahasiswa di sini mungkin tidak banyak kalaupun ada, tapi bagi Bapak dan Ibu di sini yang mungkin sendiri juga punya ambisi menjadi inovator, ini ada beberapa tips ya bagaimana kita harus melihat sifat orang-orang yang inovatif itu. Jadi pertama, inovator itu harus mempunyai satu mindset, satu sikap mencari kesempatan atau opportunistic mindset. Dia selalu melihat itu, cari kesempatan. Kedua, nah ini memang berbeda dengan mitos yang sering kali saya lihat di mana-mana. Banyak orang mengatakan, oh tidak penting kita kuliah. Lihat saja Steve Jobs, dia drop out. Dia nggak pernah punya gelar, tapi dia bisa buat Apple. Atau ada beberapa orang lain, misalnya dari Bill Gates, dari Microsoft, dia juga drop out dari Harvard. Atau Mark Zuckerberg dari Facebook drop out dari Harvard juga. Tapi statistik menunjukkan, statistika, itu adalah riset daripada Harvard sendiri, bahwasanya mayoritas besar daripada semua orang yang sukses itu bukan karena dia drop out, tapi dia mempunyai satu pendidikan formal yang excellent. Jadi itu penting, tetap pendidikan formal atau training formal itu penting untuk bisa kita meraih sukses dalam hal inovasi. Yang ketiga, biarpun kita mencari yang ketiga itu kita tetap harus aktif. Jadi proaktif dan kita daya juangnya harus tinggi. Pantang menyerah, tidak kenal lelah. Itu memang sifat inovator. Yang keempat, kalaupun kita mempunyai yang tiga itu, tetap saja dalam hati kecil kita harus agak konservatif. Jangan kita harus hati-hati ya, bahwasanya kalau kita gagal dengan sesuatu ada rencana yang ada backupnya. Jadi ada plan A, plan B, plan C, itu memang juga harus ada. Jadi jangan kita terlalu yakin dengan dirinya, tapi itu untuk diri kita ya, jadi lebih internal. Dan yang kelima itu juga penting, mempunyai satu social capital yang tinggi. Jadi biasanya inovator itu yang tadi saya bilang, dia dengan senang hati berbagi ide-idenya dengan banyak orang. Dia tidak takut untuk mendiskusikan idenya, karena dengan adanya diskusi seperti itulah mereka bisa menyempurnakan idenya mereka sendiri. Karena banyak masukan-masukan yang baik, yang bermanfaat, tapi memang dalam hal itu kadang kita harus agak mengontrol egonya ya. Kita kan banyak orang tidak suka dikritik karena dia sudah sangat bangga dengan apa yang mereka temukan. Tapi kita sebetulnya harus mempunyai satu sikap sikap terbuka terhadap masukan-masukan dari manapun. Lanjut. Nah sekarang ke Indonesia ini cepat, maaf. Jadi kita lihat status di Indonesia bagaimana sebetulnya. Lanjut. Ini ada beberapa ranking dan ini tahun 2018 maaf. Jadi agak tua. Jadi biarpun 1 tahun lalu saya baca di surat kabar bahwasanya tahun ini memang ada sedikit perbaikan. Tapi tetap saja kalau kita membandingkan dengan yang lain, ini adalah Global Innovation Index dikeluarkan dari Cornell, INSEAD dan beberapa organisasi yang terkemuka di dunia ini. Kita ranking kalau lihat se-ASEAN yang paling rendah. Lanjut. Ini adalah beberapa hal terkait. Jadi ini faktor-faktor yang dimasukkan dalam Global Innovation Index tersebut. Jadi kita lihat di sini bahwasanya kita juga ya masih banyak sekali hal yang bisa kita perbaiki. Lanjut. Ini semuanya tahun 2018 ya. Nah ini agak berbeda. Jadi kita harus lihat bahwasanya inovasi ini memang bagian daripada daya saing negara. Jadi di sini ada beberapa faktor dan yang ke-12 itu memang inovasi. Jadi kalau kita memperbaiki kemampuan kita untuk berinovasi, maka kita juga akan meningkatkan daya saing daripada negara kita. Lanjut. Nah sekarang ke 4,0. Nah, tadi saya sudah janjikan 4,0. Jadi 4,0 itu apa? Saya kira kita sudah banyak dengar. Lanjut. Ya, mungkin sebelum ini saya dalam satu kalimat saya terangkan dulu. Jadi 1,0 itu mekanisasi daripada industri, 2,0 elektrifikasi, 3,0 komputerisasi, keempat 4,0 itu kalau semua komputer itu tersambung satu sama lainnya dan jadi membentuk jaringan, kita pasang sensor di mana-mana, kita mengukur sebanyak mungkin, kita membuat database,
diolah dengan kecerdasan buatan, kemudian sensor-sensor itu kita namakan Internet of Things. Nah itu semuanya menjadi satu level daripada industri di mana apa yang kita miliki kita bisa sempurnakan dan kita bisa membuat lebih cepat, lebih berkualitas tinggi, lebih rendah biaya dari segi produksinya dengan adanya data tersebut karena kita bisa membuat itu lebih baik. Jadi itu adalah 4.0 dan untuk kita melangkah ke arah 4.0 kita sebetulnya sadar bahwasanya kita di Indonesia memiliki beberapa hal yang kita bisa banggakan. Pertama, ya kita besar. Saya kira tidak perlu saya bicara mengenai itu. Yang kedua, kita memang ternyata sangat terkoneksi satu sama lainnya, biarpun belum menyeluruh. Banyak sekali daerah di Indonesia yang masih kurang terkoneksinya, misalnya di daerah 3T. 3T itu kurang lebih 1/5 daripada negara kita, itu jadi kurang lebih 120 kabupaten dan kota memang tergolong dalam daerah 3T ini dan biasanya kemiskinan juga ada di situ. Jadi kebijakan pemerintah saat ini memang menekankan perlunya konektivitas dan juga perlunya aplikasi-aplikasi yang membantu rakyat yang masih miskin terutama di daerah 3T. Dan yang ketiga memang kita mempunyai satu ekonomi yang tetap tumbuh biarpun saat ini agak melemah, politik dan keamanan stabil biarpun kadang kita khawatir tapi itu terjadi di tiap negara tidak merupakan satu hal yang luar biasa dan kita juga punya demografi yang sebetulnya masih sehat. Jadi kita tidak menghadapi adanya masalah di mana penuaan daripada masyarakat kita itu menjadi beban tambahan buat kita di Indonesia. Itu belum seperti itu. Jadi kita tidak seperti Jepang di mana itu satu orang harus membantu 2 orang yang sudah tidak produktif lagi. Saya kira kurang lebih begitu ya. Lanjut. Nah, kembali ke digitalisasi. Kalau kita lihat digitalisasi di sini ada beberapa sektor. Yang merah itu yang belum terdigitalisasi, yang hijau yang sudah. Nah ini mungkin harus diupdate, itu udah 2 tahun yang lalu. Tapi kelihatan bahwasanya lambat laun semua, dan saya tekankan di sini, semua aspek kehidupan kita mengalami adanya digitalisasi. Digitalisasi artinya apa? Digitalisasi adalahnya bahwa semuanya itu diukur dan semuanya masuk ke dalam satu sistem di mana data itu bermanfaat. Jadi bisa dibantu. Tentu sektor TIK itu yang pertama yang telah mengalami digitalisasi, tapi yang paling pelan rupanya di situ itu sektor kesehatan. Lanjut. Nah sekarang ke 4.0-nya. Apa itu dasar daripada 4.0? Misalnya open source. Open source itu sebetulnya bagi Bapak Ibu yang tidak familiar dengan dunia TIK ini, kalau open source, saya misalnya membuat satu software untuk misalnya komputer saya. Kode itu, program itu bisa diakses oleh siapapun dan mereka berhak untuk mengubahnya, mengkasih komentar dan sebagainya. Dan itu sebetulnya monopoli daripada perusahaan-perusahaan besar yang juga mempunyai software yang dia jual itu seolah bisa diperkecil. Saya tidak katakan dipatahkan dan hilang, tapi diperkecil. Dan itu adalah satu gerakan yang punya dampak. Nah gerakan open source jadi bisa diterapkan di software, sekarang juga di hardware, dan tentu juga di data itu sendiri. Banyak negara sudah menyediakan datanya kepada masyarakatnya. Data ya bukan data finansial tapi data mengenai cuaca, data mengenai geografinya, situasi kondisi perairannya dan sebagainya. Itu semuanya data yang disediakan kepada warganya yang ya insya Allah bermanfaat karena mereka warga itu proaktif. Ada inovator, dia bisa menggunakan data tersebut untuk mencari solusi. Kadang tidak diminta, mereka memang punya semangat untuk mencari solusi itu. Lanjut. Kemudian dengan adanya internet dan aplikasi-aplikasi tersebut, pengetahuan itu bukan satu hal yang eksklusif lagi. Bayangkan kita bisa mendapatkan pelatihan atau kursus-kursus dari beberapa universitas terkemuka termasuk Harvard, MIT melalui internet bebas biaya. Bayangkan. Jadi kita cuma harus rajin duduk di depan komputer, berbahasa Inggris tentunya, dan ini prasyarat. Dan kita memang secara disiplin belajar, tiap hari kita belajar dan kita bisa dapat satu pendidikan yang kualitasnya memang
ya sesuai dengan institusi yang menyediakan pendidikan online itu. Jadi pengetahuan itu makin lama makin menjadi satu hal yang bisa kita peroleh dimanapun saja, kapan saja, dan siapapun saja. Jadi tinggal kita sebagai manusia mau melakukannya, harus rajin, harus disiplin, harus mau. Kemudian kalau itu terjadi, yang kita bisa membayangkan kreativitas yang tadi saya sebut itu, jadi kemampuan untuk berinovasi itu tentunya akan bereskalasi. Nah, itu adalah satu harapan. Ya, saya tidak katakan itu sudah terjadi atau pasti terjadi, tapi itu satu harapan. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sebut, mungkin terlalu detail, ini lanjut aja. Itu juga terlalu detail, ini blockchain. Bagi Bapak Ibu yang tertarik apa sih sebetulnya blockchain? Kalau kita bagi Bapak Ibu yang mendalami dunia akuntansi, kalau dunia akuntansi itu kalau kita catat semua pengeluaran kita itu dicatat di satu buku besar, dalam bahasa Inggris General Ledger. Nah, bayangkan buku besar itu online dan semua orang bisa mendapatkan akses kepada buku besar itu, tapi tidak secara detail, tapi dia cuma tahu transaksinya apa itu mulus atau tidak mulus. Jadi kita sebetulnya sharing dengan orang yang masuk dalam jaringan kita keabsahan dan kualitas daripada transaksi-transaksi finansial kita, sehingga perusahaan kita bisa dipercaya oleh perusahaan lain karena semua orang bisa yakin. Nah, ini dan itu semuanya anonim ya. Jadi ini namanya blockchain, kurang lebih seperti itu. Dan itu hanya bisa dengan adanya efek penjaringan dengan dunia TIK itu, hanya bisa dengan itu. Nah, itu baru di awal ya. Jadi ini banyak sekali aplikasi yang kita bisa bayangkan dengan menggunakan prinsip-prinsip teknologi ini. Lanjut. Nah, kembali ke awal. Tadi di awal saya sudah pernah menyatakan bagaimana kita harus membayangkan ekonomi di masa mendatang. Kalau menurut saya, ekonomi di masa mendatang itu akan semakin lama semakin, dan ini sudah menjadi kenyataan, tapi tentunya tidak secara menyeluruh. Tapi ekonomi di masa mendatang itu akan menjadi sesuatu yang semakin berdasarkan inovasi. Inovasi itu akan lebih lagi mempunyai satu fungsi sentral dalam ekonomi di masa mendatang. Lanjut. Di sini ada beberapa hal yang saya sudah sebut dan tekankan. Dengan adanya internet dan lain-lain, sebetulnya yang terjadi dengan teknologi itu ada demokratisasi. Jadi demokratisasi bukan sebagai proses politik, tapi menyediakan sesuatu bagi banyak orang atau semuanya. Teknologi itu menjadi bisa disebar lebih mudah, menjadi jauh lebih murah, dan juga lebih mudah digunakan. Kalau kita mau belajar sesuatu itu, bagi orang-orang yang menciptakan teknologi itu, dia selalu akan memperhatikan bahwasanya tidak ada kesalahpahaman dalam penggunaan teknologi tersebut. Itu tren ke depan itu akan berlanjut. Nah, itu akan mempengaruhi ekonomi dunia atau ekonomi satu negara. Lanjut. Jadi ini ada beberapa contoh, semuanya dengan demokratisasi, tapi sekali lagi bukan dalam arti kata politik, tapi penyediaan sesuatu, kemudahan bagi orang banyak. Itu adalah jadi demokratisasi daripada pengetahuan, tadi saya sudah terangkan. Demokratisasi dari proses kreasi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar mengenai makerspace, atau ada alat-alat digital itu 3D printer, di mana kita sebagai warga bisa membuat dengan mudah banyak hal. Sudah terbayangkan bahwasanya dalam waktu dekat kita masing-masing bisa membuat sepeda motor. Jadi ada mesin-mesinnya, kita download desainnya dari internet, kita mengubahnya, kemudian kita buat dengan mesin itu, print, kayak kita print naskah, kita print sepeda motor. Nah, itu masa depan, tapi tidak lama lagi. Kemudian dari segi pendanaan, dulu kalau kita mencari dana harus ke institusi, bank atau non-bank. Ke depan makin lama, dan itu sudah terjadi di Indonesia pun juga, kita bisa mencari dana dengan orang banyak. Mungkin masing-masing dia hanya kasih 100.000 rupiah, 1 juta, tapi karena yang memberikan itu puluhan ribu, ya menjadi banyak. Nah, ini memang hanya dimungkinkan dengan adanya teknologi. Yang terakhir ini memang juga kita jual atau membeli. Kita lihat saja betapa susahnya di dewasa ini
perusahaan toko-toko eceran dia bisa hidup. Karena banyak yang sudah di bypass oleh orang-orang yang menjual langsung kepada nasabah. Jadi orang yang membuat produk tidak perlu lagi lewat toko besar, dia bisa langsung jual langsung dengan nasabah. Ada yang masih menggunakan platform kayak Tokopedia atau Bukalapak, itu ada seperti itu mungkin setengahnya. Tapi senarnya itu seringkali disebut sebagai bukan e-commerce tapi social commerce. Mereka jual lewat dia punya Facebook account. Itu saya kira sangat mudah dan sangat legitim. Kenapa tidak? Karena dia langsung punya hubungan dengan pembelinya. Nah, ini adalah demokratisasi daripada dunia komersial. Jadi semuanya sekali lagi dimungkinkan karena ada teknologi. Lanjut. Jadi pertanyaan yang timbul, apa yang terjadi dengan industri-industri yang besar itu? Jadi kalau kita pikir, sebutlah yang saya sebut itu the new economy, ekonomi baru. Itu yang saya tadi bilang, dengan adanya teknologi terjadilah efek demokratisasi banyak hal yang membuat banyak sekali cara kita bekerja, berdagang, berbisnis yang baru. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang menjadi protagonis di dalam dunia ekonomi baru dan dia mengikuti paradigma baru. Saya kasih mungkin satu contoh saja. Tadi saya sebutkan Uber atau Gokar. Itu kan sebetulnya seperti perusahaan taksi kan. Tapi absurdnya adalah dia tidak punya satu taksi pun. Operasinya seperti perusahaan taksi dengan tidak memiliki satu taksi pun. Atau di situ ada contoh lain. Misalnya Airbnb, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, dengan itu kita bisa menyewa kamar di manapun saja yang menyediakannya. Jadi ini ada apartemen, saya punya 3 kamar, satu saya tidak gunakan, saya menyediakan untuk tamu, saya bisa menyewakan itu kepada tamu itu per hari, per minggu terserah, lewat satu platform namanya Airbnb. Seperti hotel kan, tapi Airbnb itu sudah dari segi nilai perusahaan melampaui banyak sekali perusahaan-perusahaan hotel tanpa dia memiliki satu ruangan hotel pun. Nah ini memang perlu dicerna dulu mungkin ya. Ini adalah satu paradigma baru di mana kepemilikan aset tidak menjadi segala-galanya lagi. Saya tidak katakan tidak punya arti, tetap punya arti, tapi ini ada sesuatu yang paralel terjadi yang sangat menarik dan perlu kita perhatikan. Lanjut. Jadi ke depan, apakah benar kita nanti lihat pabriknya semuanya seperti ini? Robot, terus otomatisasi, manusia nggak ada, paling 1-2 orang yang mengontrol pabriknya. Lanjut. Nah, dalam bayangan saya, ke depan itu perusahaan-perusahaan besar itu menjadi platform. Memang masih diperlukan, perlu untuk beberapa produk tertentu. Misalnya saya ini orang pesawat kan, untuk membuat pesawat, saya kira tetap saja perlu ada industri yang besar itu ya. Tapi banyak sekali hal terkait dengan pesawat itu bisa dibuat di luar. Jadi tidak lagi perlu di perusahaan pesawat itu. Jadi banyak sekali perusahaan kecil menengah itu akan berkembang untuk menggunakan platform tersebut. Mungkin perusahaan pesawat bukan contoh yang baik, tapi contoh mungkin adalah sepeda motor tadi itu. Sekarang untuk kita membeli sepeda motor, tentu Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia. Kita memproduksikan kurang lebih 4,5 juta, 5 juta unit per tahun. Yang lebih besar paling Cina atau India. Banyak memang kita konsumsikan sendiri, tapi banyak juga kita ekspor. Katakanlah ekspor ke negara tetangga, ke ASEAN atau juga ke Afrika, ke Amerika Latin dan sebagainya. Ke depan, menurut saya, kita akan melihat pertanyaan yang timbul kan adalah apakah masuk di akal kita membuat produk A di negara yang 20.000 km jauhnya dari negara B, kemudian kita membawa alat itu ke situ dengan catatan itu kan adanya global supply chain yang membuat polusi terhadap planet kita ini. Banyak sekali hal yang sebetulnya menjadi sangat-sangat kritis dalam hal kalau kita membayangkan itu terlalu ekstrem, jadi transportasi atau supply chain, logistik itu menjadi sesuatu yang sangat menantang dan sebetulnya menjadi merusak. Jadi bayangan banyak orang ke depan itu akan terjadi satu lokalisasi daripada industri secara besar-besaran. Jadi misalnya sepeda motor itu tidak lagi dibuat di satu tempat terus diekspor ke seluruh dunia,
tapi dibuat di banyak tempat di mana diperlukan. Dengan adanya teknologi seperti ini, lanjut. Oke, ini mungkin agak ekstrim, tapi seperti bengkel, tapi dia punya mesin-mesin yang sangat berkemampuan yang tadi saya sebut, misalnya 3D printer, terus dia bisa buat sepeda motor, bisa buat kulkas, bisa membuat komputer, semuanya mereka bisa buat karena desainnya di-download secara digital, dia print, dia rakit, setelah itu dia kerjasama dengan perusahaan lokal untuk menyediakan itu kepada yang diperlukan, yang memerlukan itu. Nah itu, ya kalau memang masih agak abstrak dan belum ada contoh yang berjalan, tapi sudah ada banyak yang mencoba. Di dunia ini sedang dicoba di Norwegia, di Amerika, di Irlandia, dan kita di Indonesia juga sedang mencoba. Jadi Wantiknas punya proyek saat ini di Bali. Jadi di Bali, pemerintah Bali sudah membuat keputusan pada tahun 2030 mereka mau carbon free. Jadi tidak boleh lagi ada sepeda motor yang menggunakan bahan bakar bensin. Semuanya harus elektrik. Jadi mereka berkeinginan untuk membuat sepeda motor itu di Bali. Tapi kalau kita membayangkan dengan teknologi yang kita kenal di masa lampau untuk membuat pabrik sepeda motor listrik di mana-mana tidak layak. Perlu adanya economy of scale. Nah, dengan adanya teknologi baru ini itu layak dengan jumlah sepeda motor yang jauh lebih kecil. Karena memang mesinnya yang berbeda, cara mendesainnya berbeda. Kalau sepeda motor yang tradisional itu ada 700 part. Jadi 700 part yang berbeda. Kalau dengan cara baru tinggal 50. Jadi dengan 50 part kita bisa membuat sepeda motor. Nah itu memang perlu adanya teknologi baru dan itu sedang berkembang. Nah ini hanya sebagai visi, memberi visi kita akan kemana. Tapi yang penting apa dalam hal ini? Lanjut. Jadi UKM itu saya lihat itu akan menjadi salah satu faktor yang penting sekali di masa mendatang. Jadi jangan kita membayangkan UKM seperti kita lihat UKM saat ini ya. UKM saat ini 90% lebih hanya reseller. Dia membeli dengan murah, menjual dengan lebih mahal dikit, udah. Jadi nilai tambah yang dia berikan hanya dengan punya skill untuk melihat kebutuhan dan punya kapital untuk dia pre-finance apa yang dibeli oleh oleh masyarakat di kemudian hari. Itu saja. Bisa juga dia jual sekarang dengan web atau dia transaksi dengan e-money, itu adalah inovasi tapi menurut saya bisnis model intinya tetap sama. Dia hanya reseller, nilai tambahnya bukan di produk tapi cara membeli dan menjual. Itu akan hilang. Dan yang harus kita perhatikan adalah UKM-UKM itu yang bisa membuat satu nilai tambah yang nyata. Yang tadi saya coba menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu perlu apa? Pendidikan. Jadi agar supaya banyak orang kalau berpikir mengenai 4.0, industri 4.0, yang ditakutkan adalah job loss. Yang kita harus upayakan, janganlah terjadi job loss, tapi jadi job shift. Jadi job yang ada memang baru, jadi yang lama itu hilang, karena itu semuanya repetitif dan juga nilai tambahnya kecil. Tapi marilah kita membuat job dengan yang baru, tapi nilainya benar di atas yang lama, jadi terjadi adanya job shift, bukan job loss. Nah ini paradigma yang harus kita perhatikan. Dan saya berada di sini di satu institusi yang memang ada pendidikan akademis. Tadi saya dengar dari Profesor Raffi bahwasanya di sini juga ada sekolah vokasional. Saya kira itu juga penting diperhatikan karena ini memang yang penting adanya skill yang diperlukan untuk menggapai masa depan dari segi 4.0-nya. Jadi ini Bapak Ibu bisa baca ini yang merah itu yang ke depan saya lihat itu penting untuk UKM, yang biru itu keadaan saat ini. Lanjut. Baik, saya kira ini saya sudah tiba di akhir daripada pidato saya. Ekonomi jadi sebagai ringkasan. Ekonomi di masa mendatang memang lebih mengandalkan kepada inovasi dan dalam hal ini kita perlu sadari bahwa tinggi itu akan berdaya saing lebih tinggi. Dalam hal ini UKM mempunyai peranan penting sekali untuk dia bisa beraksi dengan daya, maka kita harus menekankan proses teknologi, inovasi, kewirausahaan dan mereka harus dididik dengan baik. Yang ketiga, inkubasi itu
seperti sudah saya katakan perlu SDM unggul. Jadi untuk kita membuat perusahaan-perusahaan yang baru itu yang berkemampuan dan melek teknologi, punya literasi digital, ya kita harus memang menekankan adanya pendidikan yang sesuai dengan keperluan. Yang terakhir, sekali lagi saya tekankan bahwasanya inti daripada ini semua adalah teknologi proses itu, teknologi, inovasi dan kewirausahaan. Saya kira sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak Dr. Ing Ilham Akbar